Ibu akan menceritakan sebuah dongeng untuk anak-anak ya. Suka mendengar dongeng? Suka. Siapa yang pernah diceritakan dongeng sama mamanya? Belum ada? Iya, kalau ibu guru di sekolah kan sering mendongeng ya. Hari ini ibu akan mendongeng tentang gajah yang sombong. Ada yang sombong di sini? Tidak. Ya. Di sini ibu membawa buku cerita tentang gajah yang sombong. Ya, boleh jadi sombong? Tidak. Makanya sekarang dengarkan ibu bercerita biar ditahu gajah yang sombong itu. Ya. Dengar baik-baik ya. Pak Gajah sangat bangga pada tubuhnya yang besar. Badannya besar. Oleh karena itu dia jadi sombong. Ya. Karena saya besar dan kuat, seharusnya saya menjadi raja hutan. Saya kira tidak ada berani binatang yang melawanku, kata si gajah. Ya. Ini si gajah badannya yang besar dan sombong. Dia berada di hutan dan ini teman-temannya yang ada di hutan ya. Gajah yang merasa bangga itu dia berkeliling-keliling di hutan mencari temannya dan berkata, "Sayalah binatang yang paling kuat dan besar." Ya. Maka kalian harus menghormatiku. Itu kata si gajah ya. Binatang-binatang di hutan merasa tidak nyaman. Binatang di hutannya dia tidak nyaman ya. Dia merasa tidak suka sama si gajah karena si gajahnya sombong. Meskipun besar dan kuat, Pak Gajah masih punya kelemahan. Meskipun badannya kuat, tapi gajah tetap punya kelemahan. "Kamu benar, temanku," kata si kura-kura. Ya. Gajah yang sombong itu masih tidak berubah sama sekali. Setiap ketemu binatang, dia ingin binatang itu menghormatinya. Ya. Dia melihat binatang yang kecil, dia ingin menginjaknya. Ya. Pada suatu hari, semua binatang merasa ketakutan. Bagaimana ketakutan? Dia merasa ketakutan karena dia terpaksa harus menghormati sang gajah biar tidak diinjak oleh sang gajah. Ya, semua binatang mulai membenci si gajah karena gajahnya sombong. Gajah menjadi musuh teman-temannya di hutan, yaitu binatang-binatang yang ada di hutan. Pak Gajah sekarang menjadi sangat congkak. Congkak itu sombong sekali. Dia sangat sombong. Dia merasa paling besar. Dia merasa menjadi seperti raja yang ada di hutan. "Dia akan membunuh kita," kata si rusa. Karena dia sudah takut sekali. Rusa takut akan dibunuh semua teman-temannya. Seekor tikus mendengar percakapannya. Dia ingin melakukan sesuatu kepada si gajah untuk menghentikan kesombongan si gajah. Ini dia. Ya, tikusnya mendengarkan. "Saya akan memberikannya pelajaran," kata si tikus. "Dia merasa paling kuat," kata si tikus. Tikus memberanikan diri untuk masuk ke hutan mencari si gajah.
Akhirnya tikus bertemu dengan si gajah. Tikus badannya sangat kecil, sedangkan si gajah badannya sangat besar. Tikus berkata, "Pak Gajah, kamu memang besar dan kuat, tapi saya tidak takut sama kamu," kata si tikus. Gajah yang marah. Bagaimana marah? Iya. Akhirnya bermaksud untuk menginjak si tikus. Tetapi tikus kecil itu berhasil untuk lari. Karena badannya yang kecil, dia sangat lincah ya. Mau lari ke sana kemari dia bisa. Kemudian tikus naik ke punggung si gajah, ya. Dia naik ke punggung si gajah, gajah pun semakin marah. Dia marah dia gajahnya, karena tikusnya naik ke punggungnya, terus turun lagi, naik lagi ke punggungnya, ya. Iya ini, tikusnya naik ke punggung si gajah, turun lagi, dia naik lagi. Akhirnya gajah pun tambah marah kepada si tikus. Dia marah dia. Tikus akhirnya lari bolak-balik, naik turun punggungnya, naik di kakinya, kaki lagi di punggungnya, di kepalanya. Dan gajah pun merasa pusing. Ya, duduk. Ya, biar teman-temannya lihat ya. Gajah pun merasa pusing, kepalanya terputar-putar. Aku pusing. Ya, karena dia tidak bisa mendapatkan tikus. Semua binatang yang ada di hutan, ada kancil, ada rubah, ada kura-kura, dan banyak lagi binatang lainnya, melihat gajah jatuh ke tanah karena pusing. Dan akhirnya mereka semua menertawakan si gajah. Itulah akibatnya karena kamu sombong, ya. Dari sana akhirnya gajah tidak berani lagi sombong. Dia sudah malu. Dia berkata, mungkin badanku besar, tapi ada juga yang bisa mengalahkan. Siapa yang mengalahkan si gajah? Si tikus. Badannya kecil, tapi dia bisa membuat si gajah jatuh dengan cara berkeliling-keliling. Dia naik lagi ke punggung, turun lagi ke kakinya, naik lagi berjalan di kepalanya, turun. Akhirnya gajah menjadi pusing. Bagaimana kalau pusing? Pusing. Sudah pusing, akhirnya dia terjatuh, ya. Nah, dari situ boleh tidak kita sombong? Tidak boleh sombong, ya. Mau seperti si gajah? Tidak. Meskipun kita tidak boleh sombong, ya. Harus selalu menghormati, ya. Meskipun badan kita besar, lihat teman-temannya yang lebih kecil dari kita tidak boleh sombong, ya. Ya, bagaimana akibatnya kalau kita sombong? Dijauhi teman, ya. Kita yang tadinya asik bermain dengan teman, jadinya teman langsung menjauh karena kita sombong. Iya, nggak bisa dekat, nggak diajak untuk bermain, ya. Jadi, ya kita harus bermain sama-sama. Meskipun umur kita sudah besar, kita harus bermain dengan anak yang lebih kecil. Tapi tidak boleh bermain yang keras-keras, ya. Iya, itu tadi cerita dari Ibu Guru, ya. Nanti di lain waktu Ibu mau bercerita lagi. Masih banyak lagi cerita. Ada cerita, ada cerita
bawang merah dan bawang putih. Nanti Ibu mau ceritakan ya. Nah, sekian dari Ibu. Sekarang silakan duduk yang rapi. Ibu. Selamat siang, Bu. Ibu yang pertama.